Halo, gue Utut. Kali ini gue yang membawakan UKM Cerita Serem. Dan bagi kalian yang punya cerita serem yang pernah dialamin sama kalian, atau kerabat-kerabat kalian yang pernah alami, dan kalian ingin share ke kita, dan kita bawakan, boleh kirim link di kolom deskripsi. Dan kali ini gue akan membawakan cerita hantu dari Jawa Timur, yaitu Genderuwo. Dari yang gue baca, Genderuwo berasal dari arwah-arwah yang tidak sempurna, atau bisa diakibatkan dari penguburan yang tidak sempurna, seperti kecelakaan yang mengakibatkan arwah menjadi penasaran belum menerima kematiannya, atau mungkin bisa jadi mereka belum tahu kalau dia meninggal. Genderuwo tuh nggak bisa dilihat sama orang biasa, tapi pada saat tertentu mereka dapat menampakkan diri kalau emang mereka tuh merasa terganggu. Dipercaya bahwa nggak semua genderuwo tuh jahat, karena ada juga yang baik, dan sikap mereka tuh sebenarnya tergantung sama kita sih. Tergantung bagaimana kita menyikapi mereka, kita mau berteman atau bermusuhan dengan mereka. Genderuwo dikenal sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul, karena kegemarannya menggoda manusia, terutama wanita dan anak-anak. Genderuwo terkadang senang menepuk pantat wanita, mengelus badan wanita ketika dia tidur, atau bahkan memindahkan pakaian dalam wanita ke orang lain. Terkadang genderuwo muncul dalam wujud makhluk yang kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Genderuwo juga gemar melempari rumah dengan batu-batu kecil saat malam hari. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda-goda istri-istri yang ditinggali para suaminya kerja atau para janda. Bahkan kadang genderuwo bisa sampai melakukan seks, yang dipercaya bahwa benih daripada genderuwo bisa menyebabkan seorang wanita hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, genderuwo juga memiliki kemampuan untuk mengguna-guna wanita untuk mau bersetubuh dengannya. Disebutkan pula kalau genderuwo memiliki libido dan gairah seksual yang besar dan jauh di atas manusia. Sehingga dia tuh amat mudah terangsang melihat keseksian wanita dan membuatnya menjadi makhluk yang senang menggoda wanita. Dan dari cerita tersebut, pernah nggak kalian ngedengar cerita tentang genderuwo yang menyamar sebagai suami atau kekasih lah? Kalian percaya nggak? Karena gue dapat cerita nyata dari internet lah. Jadi ceritanya seperti ini. Saya akan berperan sebagai pihak pertama. Dengarkan cerita saya. Kejadian yang saya alami pribadi di tahun 2003. Saat itu saya masih bekerja di perusahaan pembiayaan dan ditempatkan di kota kecil yang dikenal dengan kota minyak, karena saat itu penghasil minyak nomor 1 di Indonesia. Karena tidak ada sanak saudara di sana, akhirnya saya cari kamar kos. Kebetulan dapat rumah 2 kamar dalam gang buntu. Jadi rumah ini berada di belakang rumah induk, namun masuknya dari gang di sebelah rumah induk. Dari dalam gang ini hanya ada 2 rumah yang saling dempet dan berada dalam satu pagar. Depan dari samping rumah itu masih tanah kosong dan tumbuh banyak pohon besar lah. Dari salah satunya pohon besar itu ada di depan rumah seberang jalan. Teman kos saya ini teman satu kerja, lebih tua dari saya dan orangnya alim, pendiam banget. Jadi meski satu rumah, namun banyak habiskan waktu di kamar masing-masing kalau tidak kerja. Tetangga samping rumah itu ibu muda, bahkan usianya lebih muda dari saya. Waktu itu saya umur 22 tahun. Namanya Wulan. Sedangkan suaminya sepertinya sudah berumur di atas 40 tahun. Mereka punya 1 anak perempuan dan lebih sering tidur